Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama dalam acara kelas ekspor impor episode ke-6 dengan tema menjadi eksportir dan importir produk perikanan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Irfan Eka Putra, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Sobat Eksim, kelas ekspor impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil DJBC Sulbaktara dan Balai Diklat Keuangan Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor dan impor. Baik Sobat Eksim, agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah bersama kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan terbukti, pada tanggal 23 September 2020 dilakukan ekspor hasil perikanan Sulawesi Utara senilai 66.000 US dollar. Hasil perikanan ini diterbangkan pesawat Garuda Indonesia A330-200 dengan rute Jakarta Manado ke Tokyo. Kegiatan ekspor perdana hasil perikanan dari Manado ke Jepang ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara Cerabangun, Sekda Prof. Edwin Silangin, Balai Karantina Pertanian Manado, PT Angkasa Pura I Manado, pimpinan PT. Baik Sobat Eksim, video yang kita simak tadi adalah salah satu contoh ekspor Sulawesi Utara dalam produk perikanan. Seperti yang kita ketahui, Sulawesi Utara adalah salah satu daerah dengan potensi ekspor produk perikanan terbesar di Indonesia. Sebelumnya saya mengingatkan, apabila Sobat Eksim ingin bertanya, pertanyaan dapat disampaikan secara langsung melalui chat box kepada narasumber. Sobat juga dapat bertanya di Slido di link 3 Humas BC Sulbaktara. Baik, bersama saya telah hadir hari ini adalah Bapak Muhlin. Beliau merupakan Kepala BKIPM Manado. Selamat pagi Pak Muhlin. Apa kabar? Selamat pagi Mas Irfan, Alhamdulillah kabar baik, sehat dan siap sharing dengan Sobat Eksim. Baik Pak Muhlin. Pak Muhlin terlihat semangat sekali pagi ini ya untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada Sobat Eksim semua. Kemudian juga telah hadir bersama saya Pak Thomas Nugroho, Kepala Seksi PKCDT KPPB BC Bitung. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi Mas. Apa kabar Pak Thomas? Alhamdulillah baik. Baik. Pak Thomas datang jauh-jauh dari Bitung, berangkat pagi hanya untuk mengedukasi Sobat Eksim sekalian, seperti itu. Baik, mungkin langsung saja kita ke materi, karena Sobat Eksim sudah tidak sabar lagi ingin mendengar informasi dan materi dari narasumber kita di pagi hari ini. Saya mulai dari Pak Thomas mungkin. Tema kita Pak, ekspor impor produk perikanan. Mungkin Pak Thomas bisa jelaskan overview-nya terkait ekspor impor perikanan, khususnya di Sulawesi Utara. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Jadi selamat pagi Sobat Eksim yang ada di seluruh Indonesia. Kami di sini akan memberikan sekedar klinik ya, bukan klinik, terkait dengan ekspor impor yang lebih difokuskan di produk perikanan. Mungkin secara umum di episode yang terdahulu, apakah itu ekspor, barang ekspor itu ada 3 ya, bebas, dibatasi dan dilarang, itu mungkin sudah secara detail mungkin di episode sebelumnya, tetapi di sini kami akan menyampaikan ekspor impor terkait produk perikanan. Baik, langsung akan saya sampaikan bahwa untuk menjadi eksportir atau eksportir ini saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana menjadi eksportir. Untuk menjadi eksportir
lebih khusus ke eksportir produk perikanan. Yang pertama adalah Bapak Ibu atau Sobat Eksim harus mempunyai NIB dulu. Setelah Bapak punya NIB, Bapak Ibu punya NIB, Bapak Ibu bisa nanti mengurus ke Bea Cukai untuk C.S.A. 40 untuk aplikasi ya, pengajuan permohonan ekspor barang. Bagaimana cara mengisi di OSS? Bapak Ibu bisa lihat di oss.go.id. Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat di sana tata cara pengisiannya, atau mungkin Bapak Ibu bisa nanti ke daerah masing-masing ya. Biasanya di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu akan dilayani cara pembuatannya untuk menjadi eksportir lebih mudah daripada menjadi importir. Karena eksportir itu selama punya NPWP, Bapak Ibu bisa memiliki NIB. Otomatis juga akan bisa menjadi eksportir di situ. Nanti tinggal dipilih aja sebagai eksportir, otomatis akan mempunyai izin akses kepabeanan di bidang ekspor. Nah, untuk izin-izin selanjutnya, karena ini adalah produk perikanan, pasti nanti akan ada izin usaha dan izin operasional yang mungkin nanti lebih disampaikan dari rekan-rekan BKIPM, izin syarat-syarat apa untuk menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Tapi kalau untuk ekspor secara umum, Bapak Ibu cuma mendaftar di OSS, memiliki NIB, nanti NIB itu akan digunakan sebagai akun untuk mendaftar di portalnya Bea Cukai. Setelah Bapak Ibu memiliki NIB itu, Bapak Ibu bisa, kalau belum tahu caranya, nanti Bapak Ibu bisa ke kantor Bea Cukai. Untuk di Sulawesi Utara ini ada 2 kantor, yaitu Bitung atau Manado. Nanti bisa konsultasi bagaimana cara pembuatan akun di Bea Cukai, nanti akan kita layani. Yang penting Bapak Ibu cuma datang, mungkin bawa laptop ya, nanti kita bantu cara pengisiannya. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa mengakses di website C.S.A. 40 yang ada di portal.beacukai.go.id. Nanti di situ tinggal diisikan nomor NIB-nya di situ dimasukkan. Nanti otomatis akan menjadi memiliki akun ya, akun yang digunakan untuk mengsubmit ya, mengirimkan pemberitahuan ekspor barang. Nanti kalau ke kantor kita ajari cara pembuatannya, kita juga akan ajari juga cara pengisiannya. Jadi Bapak Ibu bisa ekspor gitu. Setelah itu Bapak Ibu juga harus mengerti dulu terkait barang-barang yang dilarang diekspor itu apa saja, barang-barang yang dibatasi ekspor atau barang yang bebas ekspor. Nanti akan kita ajari juga bagaimana caranya. Contohnya ya misalnya kalau produk perikanan ini adalah barang yang dibatasi. Jadi ada izin khusus yang harus dimiliki agar Bapak Ibu bisa ekspor. Syarat itu apa? Yaitu Bapak Ibu harus memiliki health certificate atau SPM ya, surat persetujuan muat, yang itu merupakan syarat wajib jika Bapak Ibu mau ekspor produk perikanan. Nah, untuk prosesnya seperti apa, tata cara proses untuk pengeksporannya, nanti apabila Bapak Ibu sudah mempunyai akun ya, Bapak Ibu mengisikan semua data-data di pemberitahuan ekspor barang itu di modul tersebut, bukan modul tetapi sekarang namanya website web base ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi di mana saja. Kalau yang sistem lama itu modul, jadi harus pakai komputer yang sudah terinstall, tapi sekarang di C.S.A. 40 Bapak Ibu bisa mengisi di mana saja, akunnya juga bisa banyak, tidak hanya 1 orang. Nanti yang didaftarkan di akun ekspor itu siapa saja, itu yang nanti bisa mengirim PIB, mohon maaf. Jadi nanti untuk ekspornya adalah submit, Bapak Ibu submit ekspor, tetapi terlebih dulu kalau untuk produk perikanan ini, Bapak Ibu calon eksportir ini, Sobat Eksim ini mendaftar dulu ke BKIPM sebagai pengguna jasa Pak ya, pengguna jasa di BKIPM.
harus mempunyai syarat-syarat tertentu dalam industrinya, dalam perusahaannya. Nanti baru kalau saat ekspor harus memiliki health certificate. Health certificate inilah nanti di sistemnya BKIPM, kalau sudah memiliki nomor itu yang akan masuk ke sistem ENSW. Setelah memiliki HC dari BKIPM, Bapak Ibu baru mengisi PIB. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengisi di portalnya BKIPM dulu untuk mendapatkan HC. Setelah mendapatkan nomor HC, terekam di ENSW, baru mengisi PIB, Pak. Karena kalau mengisi PIB dulu nggak punya HC, pasti akan di-reject. Begitu. Karena ini syarat utama untuk ekspor produk perikanan. Setelah misalnya terekam di ENSW, Bapak Ibu submit ya, mengirimkan PIB, nanti sistem dari kita, CISA, akan membaca sistemnya ENSW. Apakah nomor ini sudah terekam di ENSW? Kalau misalnya belum terekam atau belum ada, otomatis akan reject. Tetapi kalau sudah, nanti akan langsung dikonfirmasi oleh ENSW, prosesnya baru masuk ke kami, ke sistemnya Bea Cukai. Dari sistem Bea Cukai baru dilihat dulu apakah terkena bea keluar, apakah ada pemblokiran, apakah ada informasi intelijen. Kalau misalnya itu tidak ada, Bapak Ibu kebanyakan hampir semuanya malah itu terkena jalur hijau tanpa pemeriksaan. Langsung mendapatkan nota pelayanan ekspor. Itulah nota pelayanan ekspor ini yang akan digunakan Bapak Ibu untuk masuk ke kawasan pabean ya. Atau kalau di Bitung itu TPS ya, TPS-nya Bitung. Kalau tidak membawa NPI itu tidak akan bisa masuk, gitu. Nanti terbaca sistemnya sudah ada NPE, silahkan kendaraan ekspornya langsung bisa masuk ke tempat penimbunan sementara, baru dimuat ke sarana pengangkut. Jadi kalau untuk produk perikanan sebenarnya untuk ekspor juga secara umum adalah sangat simpel pelayanannya. Mungkin dari mulai Bapak Ibu submit dokumen sampai dengan terbitnya NPE itu ya sekitar 5 menit lah, nggak ada itu sudah prosesnya sudah bisa mendapatkan nota pelayanan ekspor. Kalau untuk ekspor saya rasa itu nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan ke kami. Terkait untuk impor, kalau untuk impor akan lebih sedikit lebih ke pengawasan karena kita juga membatasi barang impor. Kalau untuk produk impor Bapak Ibu juga bisa harus memiliki sama, Pak. OSS juga harus punya NIB, tetapi di sini adalah yang bisa untuk melakukan kegiatan impor adalah badan hukum. Jadi nanti perseorangan ya tidak bisa mendapatkan API gitu. Usaha dagang juga tidak bisa impor, tidak akan mendapatkan API gitu. Jadi izin usaha dan izin komersilnya harus dilihat lagi. Setelah mendapatkan itu satu akun Bapak Ibu ya. Jadi ekspor impor itu bisa digunakan di C140 itu otomatis. Tetapi kalau ekspor lebih mudah, untuk impor harus mempunyai API dan syarat-syarat lainnya. Terkait untuk hasil perikanan, produk ikan ini terkena dua ya sebenarnya, yang border dan post border. Untuk border juga Bapak Ibu harus mengurus ke BKIPM untuk persetujuan pelepasannya atau keluar dari tempat muatnya SPKTM, itu Bapak Ibu harus dimiliki sebagai dokumen wajib agar bisa mendapatkan SPPB. Jika itu tidak diperoleh, berarti ya tidak akan bisa impor gitu. Dan itu border sebelum sebelum barang dikeluarkan dari TPS sudah harus dipenuhi dulu. Gitu. Syarat keduanya adalah ada izin dari perdagangan, persetujuan impor, tapi ini bersifat post border. Jadi setelah keluar dari pelabuhan, Bapak Ibu bisa mengurus terkait PI-nya ini untuk ikan. Nah, untuk secara data, memang di Bitung dan juga Manado ya. Jadi di Sulawesi Utara ini ada 2 tempat ekspor, kalau menggunakan kontainer atau sarana laut lewat Bitung, kalau menggunakan udara lewat kantor Manado, nanti tinggal Bapak Ibu submitnya lewat kantor mana, jangan lupa nanti jangan lewat bandara, tapi submitnya di kantor Bitung, itu akan di-reject karena tempat kawasan pabeannya akan berbeda. Jadi kalau menggunakan kontainer,
bisa submit dengan kantor pelabuhan muatnya adalah Bitung. Gitu. Data di kita untuk produk perikanan ini adalah terbesar kedua setelah produk minyak ya, minyak kelapa. Minyak kelapa masih yang terbesar, kedua adalah produk perikanan sekitar kalau nggak salah 300 ya 170-an PIB itu tahun 2021 dan produknya adalah kebanyakan produk yang paling terbesar produk kaleng dan produk olahan ikan berupa olain ya sashimi gitu yang tujuannya adalah ke Jepang, ke Amerika. Kalau untuk ikan kaleng ke Eropa, ke Asia Barat, dan ke Australia. Jadi untuk kegiatan ekspornya di Bea Cukai Bitung nomor 2 banyak memang favorit lah untuk produk ikan ekspornya lewat sini. Dan kalau untuk impor kita kemarin untuk tahun ini baru 1 yang melakukan importasi produk ikan, tapi pengguna kawasan berikat karena butuh bahan baku yang urgen, mereka melakukan importasi. Saya rasa kalau untuk kami dari Bea Cukai terkait proses impor, tata cara nanti pengisiannya, apa yang perlu diisi, Sobat Eksim mungkin untuk lebih detail bisa ke kantor kami, akan kita layani, akan kita bantu tata cara pengisiannya, pembuatannya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ke kantor kami, Bea Cukai Bitung maupun Bea Cukai Manado. Mungkin itu sekedar sedikit dari kami, nanti kalau ada pertanyaan kami akan siap, akan lebih panjang lagi mungkin nanti di pertanyaan dan diskusi yang akan kita jalani nanti. Saya rasa itu Pak Moderator yang bisa kami sampaikan dari Bea Cukai ya, untuk produk ekspor-impor produk perikanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Itu tadi sedikit overview dari Pak Thomas terkait ekspor impor produk perikanan di Sulawesi Utara ini. Tadi Pak Thomas menyinggung terkait HC ya, yang diterbitkan oleh BKIPM. Nah, saya langsung saja ke Pak Muhdin ini. Saya mau tanya, sebelumnya BKIPM itu apa sih? Bisa dijelaskan mungkin ke Sobat Eksim, tugas dan fungsi BKIPM? Baik, terima kasih Mas Irfan. Yang kami hormati teman atau Sobat Eksim, salam sehat untuk kita semua. Jadi mungkin begini Pak Irfan. Jadi BKIPM itu adalah sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 bahwa karantina ikan itu adalah sistem pencegahan ya masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina, kemudian pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan pangan, pakan, sumber daya genetik, produk rekayasa genetik, kemudian jenis invasif dari luar negeri, kemudian ke luar negeri atau antara area di dalam negeri. Oleh karena itu, Mas Irfan, sesuai dengan tugas itulah, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi mandat kepada BKIPM sebagai otoritas kompeten dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Ya, itulah yang mendasari Mas Ivan ya. Kemudian mungkin sedikit saya terkait dengan ekspor Pak Ivan ya. Ya, Pak, mungkin saya lanjut saja. Potensinya ya, potensi apa? Kita, kalau kita lihat Sulut ini khususnya melalui Bitung, kita ketahui bahwa Bitung itu masuk 10 besar pelabuhan ekspor produk perikanan terbesar. Ya, kalau kita lihat potensi kita luar biasa, itu ada kurang lebih dari 20 ton, lebih 20.000 ton ya. Produk perikanan kita ekspor melalui Sulut, melalui BKIPM Manado. Ya, dan itu luar biasa. Ikon kita adalah tuna. Bitung atau Sulut atau Bitung adalah ikonnya adalah kota tuna. Hampir lebih 90%. Kalau kita lihat itu ada 94% itu adalah komoditi tuna. Jadi hanya sekitar 6% non tuna.
yang kita ekspor. Jadi itu luar biasa sekali di Bitung, dan kita bersyukur bahwa pada semester pertama tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 ini ekspor kita ini bergairah, mengalami peningkatan kurang lebih 10,59%. Ya, kita bersyukur, harapan kita mudah-mudahan ekspor kita selanjutnya semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu saya sangat apresiasi sekali ini dengan kita bisa bersharing dengan sahabat Exim. Mudah-mudahan ekspor kita bisa genjot lagi. Kami siap selalu berkolaborasi. Mungkin begitu sekilas Pak Mas Ipan ya. Baik, Pak Mulin sudah menjelaskan itu ya, PKI PM dan potensi ekspor yang besar produk perikanan dari Sulawesi Utara. Mungkin Pak Thomas ada yang mau ditambahkan terkait potensi tadi? Baik, Mas Irfan. Untuk potensi memang sebenarnya kalau data di kami dari kantor Bitung ya, sebenarnya datanya dari tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 memang ada penurunan terkait dengan jumlah PIB maupun jumlah kontainer yang diekspor. Tetapi sebenarnya produk ini kan kita hanya melihat dari sisi Bea Cukai Bitung. Tetapi kalau dari Sulut sendiri, dari wilayah Sulut memang ekspornya akan banyak. Kenapa? Karena memang dari sisi logistik di tahun ini memang ada pengurangan, Mas. Maksudnya kontainer ekspor ini agak susah didapat, jadi eksportir produk perikanan lebih banyak ke kantor Bea Cukai di Jawa yang langsung ekspornya lewat sana. HC-nya juga terbit di Bitung gitu atau di Manado, tetapi ekspornya dilakukan di kantor yang ada di kantor Bea Cukai yang ada di Jawa. Tetapi alhamdulillah terkait kendala ekspor kita juga sudah koordinasi dengan komunikasi juga dengan pelayaran internasional. Ketersediaan kontainer ekspor river ini sudah ada gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang tahun 2002 ini ekspor lewat kantor lain, kita harapkan ekspornya nanti lewat Pelabuhan Bitung. Jadi sudah ada kontainer yang ekspor internasional, kontainer ekspor internasional, nanti tinggal naik pindah ke kapal yang tujuan luar daerah pabean di kantor Jawa. Saya rasa itu Mas. Potensinya sebenarnya dari sisi perikanan, alhamdulillah tadi disampaikan ada kenaikan 10%. Mungkin kalau dulu masa COVID ini turun ya, tapi mulai 2021-2022 ini sudah memang ekspor sudah mulai stabil, alhamdulillah juga sudah naik. Saya rasa itu tambahannya. Baik, terima kasih Pak Thomas. Kemudian saya ingin balik lagi ke Pak Mulin nih. Nah, potensi kita kan besar nih Pak. Mungkin banyak teman-teman sobat Exim yang ingin berniat jadi eksportir nih, masih ingin menggali potensi perikanan di Sulawesi Utara. Nah, tapi sebenarnya gimana sih caranya Pak gitu? Mungkin sobat Exim sekalian bingung terkait syaratnya apa, berkasnya apa, dan bagaimana gitu. Silakan Pak Mulin dijelaskan. Baik, jadi gini Pak Irfan, sebetulnya di Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan itu dalam pasal 33, 34, kemudian 35 itu sudah jelas sekali di situ sahabat Exim bahwa persyaratan kita untuk apakah itu ekspor maupun impor itu ada 3 persyaratan utama, kemudian ada 1 tambahan persyaratan tambahan itu jika diperlukan. Yang pertama bahwa persyaratan kita adalah setiap produk perikanan atau ikan yang akan kita ekspor itu wajib dilengkapi sertifikat kesehatan ikan atau health certificate. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu wajib melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan pemerintah. Jadi tidak semua pelabuhan, tidak semua bandara, tidak semua kantor pos itu boleh kita melakukan ekspor di situ, boleh melakukan impor di situ, tapi hanya tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya, persyaratan selanjutnya yaitu wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina di tempat pengeluaran atau di pelabuhan atau di bandara untuk dilakukan tindakan karantina, untuk dilakukan pengawasan dan penilaian sistem jaminan mutu. Kemudian ada satu persyaratan tambahan. Ini persyaratan tambahan ini jika diperlukan, karena ada komoditi-komoditi tertentu yang wajib dilengkapi dengan persyaratan tambahan, misalnya komoditi-komoditi yang diatur tata niaganya atau dibatasi, perlu ada rekomendasi-rekomendasi dari pihak-pihak lain, apakah eselon 1 lain dari KHP maupun dari eksternal, itu ada persyaratan tambahan itu. Jadi itu Pak Mas Ivan, jadi 3 persyaratan pokok dan 1 persyaratan tambahan, yaitu. Baik. Kemudian Pak, tadi kan ada masalah dilengkapi sertifikat kesehatan ikan itu ya. Nah, salah satu dari syarat tadi, sertifikat kesehatan ikan itu apa? Maksudnya ikannya sehat apa enggak nih atau gimana? Coba dijelaskan Pak Muhlin. Berikut tata cara pengurusannya gimana nih? Baik. Jadi gini Pak Irfan, terkait dengan health certificate itu adalah sertifikat kesehatan ikan yang kami terbitkan. Itu sebagai bentuk jaminan kita bahwa ikan tersebut sehat. Ya, ikan tersebut sudah aman dan bermutu dan aman ya, seperti itu. Itu sebagai bentuk jaminan kita. Jadi terkait dengan health certificate, memang ada beberapa persyaratan selanjutnya terkait dengan penerbitan health certificate. Jadi ada tata caranya Pak Ipan. Jadi untuk ekspor, produk perikanan yang kita bisa ekspor itu adalah yang bisa kita terbitkan health certificate itu adalah hasil perikanan yang berasal dari unit pengolahan ikan atau unit usaha perikanan yang sudah bersertifikat ya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi itu yang wajib dipenuhi. Kemudian bahwa setiap hasil perikanan dipasarkan tujuan ekspor itu wajib disertai dengan health certificate. SKIPP ini adalah sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan ekspor ya, yang diterbitkan oleh kami ya berdasarkan surveillance. Nanti kita akan lebih rinci terkait dengan surveillance, operational control terkait dengan pemeliharaan itu. Kemudian itu harus sudah diterbitkan sebelum hasil perikanan diberangkatkan. Jadi bukan barangnya sudah sampai sana baru datang melapor. Jadi terbit dulu baru berangkat ya. Kemudian selanjutnya bahwa sertifikat atau health certificate ini hanya sekali dipakai ya. Pengirimannya itu hanya sekali pengiriman. Kemudian ada lagi ketentuan, mungkin di slide selanjutnya mungkin ada ketentuan bahwa HC itu digunakan yang paling lama 6 hari ya. Itu ada 6 hari setelah terbit itu sudah wajib dipergunakan. Ya, jadi kalau lewat itu sudah tidak berlaku gitu. Kemudian apabila karena ada juga buyer kita, ada buyer di tujuan ekspor kita itu dengan kondisi tertentu dia menggunakan membutuhkan hasil uji laboratorium itu wajib juga dilampirkan seperti itu. Jadi itu adalah salah satu tata cara penerbitan health certificate atau sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor. Nah, itu Pak. Baik, kalau begitu Pak nih, Sobat Eksim juga Mas bingung nih. Ini ngurus HACCP itu tadi bagaimana nih? Dan berapa biaya yang keluar nih kalau mau ngurus HACCP nih? Berkasnya apa saja dan harus urus ke kantor mana begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Oh baik, mungkin nanti silakan di slide-nya itu ada penerbitan sertifikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi kadang-kadang yang menjadi pertanyaan kita terkait dengan HACCP. Begitu kita bilang wajib bersertifikat HACCP, di pikiran kita, di benak kita, wah ini memerlukan biaya yang luar biasa. Harus dapat miliaran, kemudian pokoknya serba sulit rasanya seperti itu. Padahal tidak seperti itu. HACCP itu sebetulnya ya tergantung negara tujuan mana. Kan ada kita negara tujuan kita, ada negara mitra, ada non mitra. Kemudian produk kita apa gitu loh.
Kan tentu beda kalau misalnya hasapnya untuk pengolahan, misalnya pengolahan ikan beku misalnya pembekuan dengan abon ikan misalnya itu kan beda hasapnya itu. Jadi itu yang kadang-kadang yang perlu kita mungkin nanti kita di sini sharing sama sahabat Eksim bahwa hasap itu jangan seperti itu, bukan seperti itu. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian sudah punya unit usaha perikanan, ya beda kalau misalnya seandainya misalnya skala besar di sini di Bitung di Sulut kami melakukan sertifikasi hasap itu ada 44 unit pengolahan ikan yang telah kami sertifikasi. Memang rata-rata sebagian besar memang skala besar karena tujuannya juga ke negara-negara tujuan, negara mitra kita, kemudian produknya memang skala besar. Tapi ada juga sebetulnya UMKM yang sudah berhasap. Ya misalnya ada UMKM kita yang produknya kayak abon, ikan, kemudian ada sambal roa. Itu sebetulnya agak sederhana gitu loh. Jadi kalau dari biaya Pak Ipan itu tergantung skalanya kita skalanya berapa, kemudian skala apa kita mau pakai gitu. Kemudian produk kita apa yang mau kita ekspor, ya. Tapi yang jelas dari BKIPM kita siap menjemput bola. Tanpa biaya dalam hal pengurusan hasap itu kami tidak memungut biaya. Itu gratis sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sahabat Eksim. Jadi kami menjemput bola begitu Bapak Ibu atau sahabat Eksim sudah melakukan permohonan, nanti pusat akan menugaskan kami untuk melakukan inspeksi kepada unit pengolahan atau unit usaha Bapak Ibu atau sahabat Eksim. Kami akan turun, kita akan turun sendiri tanpa biaya, hasilnya juga terbit tanpa hasapnya juga terbit tanpa biaya. Dan begitu Bapak sahabat Eksim sudah memberikan permohonan kepada kami dengan lengkap, maksimal 10 hari hasil CP-nya sudah harus terbit. Jadi beberapa dokumen ini Mbak Sipan ya yang perlu kami sampaikan bahwa sahabat Eksim yang akan nanti untuk mengajukan sertifikasi HACCP, yaitu yang pertama unit pengolahan ikan atau unit usaha perikanan akan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan. Dalam permohonan itu nanti akan dilengkapi dengan dokumennya yang akan dilengkapi. Yang pertama itu nomor induk berusaha INB ya. Itu sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Kemudian harus mempunyai SIUP ya di bidang pengolahan. Kemudian mempunyai sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP. Ini SKP ini sahabat Eksim ini berada di eselon 1 lain, ada di Direktorat Jenderal Daya Saing. Ini didelegasikan ke Dinas Kelautan Perikanan di provinsi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian atau sahabat Eksim nanti silakan nanti mengurus sebetulnya pembinaannya juga untuk membuat usaha unit pengolahan ikan itu sebetulnya juga ada di Dinas Kelautan Perikanan setempat atau di provinsi. Nanti di sana akan terbit SKP. Kalau misalnya sudah dilakukan pembinaan, kemudian diterbitkan SKP, itu salah satu yang dibutuhkan. Kemudian juga tentu harus punya manual hasap. Kemudian ada rekaman audit internal. Itulah nanti lampiran dokumen yang akan nanti disampaikan, dilampirkan dalam pengajuan permohonan. Ini selanjutnya nanti akan dilakukan, kami akan ditugaskan oleh pimpinan kami dari pusat, inspektur mutu di kami di UPT akan nanti melakukan inspeksi. Kemudian hasilnya itu nanti kita laporkan ke pusat. Ya, apakah nanti pusat menyampaikan bahwa itu sesuai, ya, maka diterbitkan sertifikat dan itu dinotifikasi ke OSS. Ya, atau nanti akan ditolak, itu juga akan dinotifikasi SS. Yang jelas bahwa seperti disampaikan permohonan penerbitan HACCP mulai dari permohonan yang penting sudah lengkap semua itu maksimal 10 hari sudah harus terbit sertifikat hasapnya. Ya seperti itu. Ya, baik. Jadi Sobat Eksim, kemudian sudah menjelaskan ya bahwasannya
BKIPM siap menjemput bola bagi Sobat Eksim yang ingin mengurus hacap seperti itu. Mengingatkan kembali untuk Sobat Eksim yang ingin bertanya bisa melalui chat box atau fitur raise hand pada Zoom, jangan segan-segan. Atau juga bisa bertanya melalui Slido di linktree/sumasbc Sulbaktara. Baik, sebelum kita lanjut nih Pak, ada pertanyaan dari Yonas Andika Rondono. Nah, untuk memiliki akun Kusuka yang bisa melakukan pengajuan karantina ikan, khususnya untuk ekspor, apakah harus berbadan usaha? Ataukah satu akun perorangan bisa digunakan untuk semua kegiatan permintaan karantina, baik ekspor atau domestik? Silakan. Saya ulangin Pak. Untuk memiliki akun Kusuka yang bisa melakukan pengajuan karantina ikan, khususnya untuk ekspor, apakah harus berbadan usaha? Nah, kemudian, ataukah satu akun perorangan bisa digunakan untuk semua kegiatan permintaan karantina baik ekspor atau domestik? Itu pertanyaannya, Pak. Baik, jadi sebetulnya kalau untuk akun untuk Kusuka, ya sebetulnya bisa juga untuk perorangan, ya. Yang penting sudah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratannya seperti itu. Jadi tidak mesti harus berbadan hukum. Si berbadan usaha begitu. Ya, karena kami juga banyak pelaku usaha perorangan yang selama ini juga aktif melakukan pengiriman baik domestik itu maupun ya untuk domestik itu, seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian ada juga pertanyaan dari Hairil Ahasa. Ini mungkin untuk Pak Thomas nih. Bagaimana cara melihat tarif bea keluar yang berlaku? Gitu. Untuk informasi terkait tarif barang larangan pembatasan, Bapak Ibu Sobat Eksim bisa melihat di websitenya INSW ya, di INTR Indonesia intr.insw.go.id. Nanti di situ mungkin bisa ditampilkan ya, kalau bisa gitu, kalau misalnya enggak. Nah ini informasi Lartas bisa cari di sini di ntr.go.id, bisa di share screen. Oke, nah di situ ya, di websitenya itu nanti tinggal Bapak Ibu Sobat Eksim bisa menginputkan apa misalnya kalau HS code ya gunakan HS code. Misalnya mau jenis barang, namanya misalnya kalau yang terkena bea keluar itu kulit ya, produk kulit, jangat atau kakao, bisa di search di situ menggunakan nama Indonesia atau nama Inggris atau HS code-nya. Nanti next, mungkin bisa tampilannya yang next, hasil tampilannya adalah, nah ini di sebelah kanan. Itu bea masuknya terkait kalau bea masuk, nanti bea keluar juga ada. Sebelah kanan ini regulasinya, regulasi ekspor atau lartas ekspornya. Itu nanti bisa diklik ya, ada tombol panah ya, itu diklik, itu nanti ada regulasi. Kalau misalnya tidak ada kata regulasi impor atau regulasi ekspor, berarti itu produk ekspor yang tidak dibatasi maupun dilarang ekspor umum. Nanti di situ juga ada tarif-tarifnya, di situ ada biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa, PPN-PM, cukainya kalau ada cukai, biaya masuk anti dumping atau biaya keluarnya ada di menu informasi Lartas tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Thomas, terima kasih atas jawabannya ya. Kemudian saya mau balik lagi ke HACEP nih Pak. Nah, jadi HACEP ini kan katanya ada grade-nya, grade A, B, C, ya kan? Nah, apa sih bedanya HACEP grade A, grade B, dan grade C? Gitu. Baik Pak Mas Ipan dan sahabat Eksim, bahwa memang dalam sertifikat HACCP itu ada perbedaan, ada grade A, B, dan C. Itu tergantung dari unit pengolahan ikan kita, bagaimana sistem pengendalian
jaminan mutu dan keamanan perikanan dari unit pelabuhan tersebut. Ya, semakin bagus sistem jaminannya, keamanannya itu maka akan semakin tinggi grade-nya, itu grade A. Kemudian selanjutnya grade B dan seterusnya, grade C. Jadi ada 3 grade. Yang pertama terkait dengan grade A, bahwa unit pengolahan ikan atau pelaku usaha yang memiliki sertifikat HACCP grade A ini bisa ekspor ke semua negara, ya. Jadi bisa ekspor ke semua negara. Kemudian HACCP yang bergrade B itu bisa ekspor ke semua negara kecuali Uni Eropa, karena Uni Eropa mempasarkan harus grade A. Ya. Kemudian negara-negara lain non mitra kita itu bisa menggunakan grade C, misalnya ke Amerika, ke Jepang, kemudian ke Malaysia, Singapura dan negara-negara non mitra yang lain itu bisa menggunakan grade C. Seperti itu Pak Mas Ipan. Jadi di Uni Eropa itu ada 27 negara itu harus menggunakan grade A. Kemudian Pak, kalau untuk HACCP ini, masa berlakunya gimana sih? Pemeliharaannya gimana nih? Kalau misalnya kita udah dapat nih HACCP nih. Nah, kemudian kita harus apa lagi gitu? Apakah nanti akan mati terus diperpanjang atau bagaimana Pak? Ya. Sahabat Exim, bahwa sertifikat HACCP itu berlaku selama 2 tahun, ya, dan itu dapat diperpanjang lagi dalam jangka waktu yang sama atau 2 tahun lagi. Tapi dalam 2 tahun ini itu namanya ada namanya pengawasan konsistensi dan efektivitas sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Itu nanti kita akan melakukan verifikasi. Minimal sekali 1 tahun kita melakukan verifikasi apakah konsistensi sistem jaminan mutunya masih berjalan. Kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan namanya official control. Di situ ada surveillance, ada pengujian. Jadi surveillance itu nanti kita akan laksanakan 2-4 kali dalam 1 tahun. Mungkin nanti ada di slide berikutnya, Mas. Jadi di situ 2-4 tahun, 2-4 kali setahun tergantung grade-nya, ya. Kalau misalnya grade A, kita cukup melakukan minimal 2 kali kita melaksanakan surveillance dalam 1 tahun. Kemudian grade B tadi kita melaksanakan minimal 3 kali dalam setahun, dan untuk grade C minimal 4 kali dalam setahun. Itulah yang dilakukan nanti, karena ini dasar kita untuk penerbitan health certificate tadi, yang syarat pertama tadi, yang utama. Karena ini berdasarkan nanti health surveillance inilah menjadi dasar kita boleh terbitnya, boleh atau tidak terbitnya health certificate, seperti itu. Kemudian ada pemeliharaan lain, yaitu terkait dengan official control, yaitu pengujian. Jadi nanti kita akan melakukan nanti pengambilan contoh, kemudian kita melakukan pengujian, itu sama. Kalau misalnya tadi grade A, kita itu minimal 2 kali setahun, kemudian grade B minimal 3 kali setahun, dan grade C 4 kali setahun minimal. Ya kan? Jadi pengambilan contohnya ini kita bisa nanti dilakukan, bisa tersendiri, bisa juga kita melaksanakan pada saat surveillance tadi. Kita samakan, ya kan, seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuk semua memelihara bahwa sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit pengolahan ikan atau usaha perikanan itu masih berjalan untuk memastikan bahwa HACCP-nya masih terpelihara, seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu Mas Irfan, ya, yang ini yang sebagai bentuk pemeliharaannya. Iya, baik Pak. Sebelum saya lanjut lagi, sudah mulai muncul banyak pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Anonymous nih, atau dari siapa nih? Tapi dia nanya, bisakah kami menggunakan kontainer lokal dan daftar PEB di pelabuhan asal, misalnya Bitung, kemudian di Priok ganti kontainer ekspor, dan HC terbit di mana? Nah, ini pertanyaannya nih. Mungkin bisa dijawab Pak Mulin atau Mas. Jadi kami begini Bapak, kami itu ada 2 sertifikat. Kita bisa domestik, kemudian bisa juga ekspor dari Bitung. Kalau misalnya seandainya di sini menggunakan sertifikat domestik saja, karena nanti mau ekspornya di Jakarta, bisa nanti domestik dulu, nanti melakukan pengolahan di sana, atau
pengiriman ekspornya nanti melalui misalnya Jakarta atau Surabaya, diterbitkan health sertifikatnya. Tapi Bapak Ibu sahabat Eksim, bahwa kami di sini hampir sebagian besar atau secara umum bahwa semua produk perikanan yang yang ekspor, apakah itu nanti embarkasinya di Surabaya ataupun embarkasinya nanti di Jakarta, nanti health sertifikatnya tetap nanti diterbitkan di sini di BKIP Manado. Ya, jadi BKIP Manado nanti akan menerbitkan health sertifikat ya di sini, kemudian nanti dikirim misalnya ke Jakarta, nanti ekspor Jakarta, tapi di sana itu hanya mungkin ada staffing ulang atau ada perlakuan khusus atau ada perlakuan atau ada staffing. Itu nanti di sana ada SPM, surat persetujuan muat. Jadi tetap nanti health sertifikatnya menggunakan health sertifikat dari BKIP Manado. Kemudian nanti di sana diterbitkan SPM sebagai elemen data Pak ya, untuk penguburan untuk pengurusan NPE, nota persetujuan ekspor di Bea Cukai setempat itu. Kalau kami seperti itu. Kemudian Pak Thomas ada yang mau ditambahkan mungkin? Baik, kalau bisa apa tidak, misalnya ekspornya lewat, tadi yang ditanyakan adalah ekspornya lewat Bitung, Pak ya? Ya. Kalau lewat Bitung, antar pulau dulu, lokal bisa. Tetapi nanti kalau di pelabuhan muat ekspornya, misalnya di Tanjung Priok atau Tanjung Perak, pasti akan dilakukan restaffing. Restaffing dari kontainer lokal ya, bahasanya kontainer lokal akan diganti ke kontainer internasional yang melayani yang punya agen di luar negeri. Kalau untuk produk ikan olahan ya, yang olein itu kan pakai kontainer river, itu nanti melihat dulu kondisinya, apakah ada kendala tidak kalau reekspor, maksudnya restaffing. Kemungkinan kan ada kemungkinan bisa rusak, suhunya tidak bisa sama, nanti mungkin ada kerusakan pada saat sampai tempat tujuan karena melakukan proses pergantian kontainer dari kontainer lokal ke kontainer internasional. Terus nanti juga HC, kalau di ini berarti HC diterbitkan oleh kantor BKIPM Bitung, nanti Bapak Ibu bisa koordinasi ke kantor perikanan di Tanjung Perak ya misalnya Pak ya. Itu untuk pengawasan restaffing, juga pengawasan muat juga terkait produk ikan yang diganti kontainer ya. Nanti ada pengawasan di situ. Nah, NPE memang sudah terbit dari Bitung. Kalau PIB-nya lewat Bitung, nanti tinggal Bapak Ibu permohonan kalau di Bea Cukai, permohonan ganti kontainer, nanti akan diawasi, nomor kontainernya akan diganti, dicoret di NPE-nya itu dengan kontainer yang baru. Nanti baru setelah mendapatkan koreksi itu, kontainer Bapak Ibu bisa masuk ke tempat penimbunan sementara atau di kawasan pabean, kalau misalnya ini di Tanjung Perak, di Tanjung Perak. Gitu. Kalau untuk HC, selama Bapak Ibu mempunyai HC, PEB di mana saja ya bisa disampaikan dan terbaca oleh sistem di kami. Gitu. Kalau untuk SPM-nya ya nanti, kalau itu kan pasti ganti kontainer ya, kalau lokal. Kalau nggak ganti kontainer, tidak ganti kontainer juga akan lebih mudah gitu. Jadi HC-nya nanti SPM juga di kantor karantina pemuatan ekspornya diterbitkan di sana, tinggal masuk langsung ke TPS, tidak perlu ada pergantian pergantian kontainer kemasan gitu. Saya rasa itu Pak, kalau dari kami. Baik, Pak Thomas dan Pak Mulin, cukup jelas ya penjelasannya. Kemudian nih ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Mulin dari Silvana. Apakah harus ada hacep untuk makanan ringan, snack yang ada bahan tambahan ikan? Monggo dijelaskan Pak. Baik, wah ini menarik sekali ini. Jadi begini sahabat Eksim, yang kepada tadi Ibu yang bertanya, jadi terkait dengan produk perikanan, sepanjang itu adalah produk perikanan yang mempunyai bahan baku akhir sampai 20%, itu wajib ada hasapnya. Tapi kalau seandainya kurang dari 20%,
itu nanti ada jaminan mutu dari instansi lain, nanti kami hanya menerbitkan surat persetujuan muat. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya bahan akhir, maksudnya produk perikanan itu, produk akhirnya itu di bawah 20% bahan bakunya dari produk perikanan, itu kami tidak wajib menggunakan health certificate. Ya, cuma mungkin nanti ada sertifikat mungkin dari instansi yang lain gitu lah yang menerbitkan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Mas Irfan itu ya. Baik, terima kasih Pak Mulin. Nah, sebelum saya lanjut lagi nih, kebetulan ada pertanyaan yang baru saja mungkin materi dijelaskan ya dari KPP Serpong _ETA. Nah, ini terkait grade-grade tadi Pak. Artinya jika HACEP bisa dievaluasi dari A ke C juga ya Pak, tergantung hasil surveillance. Berapa banyak ditemukan kekonsistenan dari pebisnis ekspor ikan ini Pak? Nah, seperti itu pertanyaannya Pak. Mohon dijawab. Jadi kalau HACEP ini ternyata bisa dievaluasi juga ya dari A mungkin turun ke B ke C gitu kan, tergantung hasil surveillance. Nah, berapa banyak ditemukan kekonsistenan dari pebisnis ekspor ikan ini Pak kalau begitu? Ya. Jadi untuk ke peringkatnya ya, grade-nya A, B, C itu jadi tergantung sebetulnya bagaimana unit pengolahan ikan atau pelaku usaha memberikan sistem jaminan mutu dan keamanan di perusahaannya. Nanti kan tim kami, ada inspektur mutu dari kami, nanti kami tugaskan untuk melakukan apakah itu inspeksi atau surveillance. Itu nanti kan pada saat melakukan inspeksi akan melihat secara langsung apakah itu nanti terkait dengan SSOP-nya, JMP-nya, kemudian dokumennya, hasapnya. Nanti kami lihat di situ. Kalau seandainya misalnya kategori kritisnya 0, kemudian kategori temuannya itu ya, temuan kritisnya 0, kemudian serius 0, kemudian kombinasi mayor dan minor itu ada 11, dan kategori minornya maksimal 5, itu bisa dapat grade A. Ya. Kemudian misalnya untuk C, ternyata pada saat lakukan inspeksi itu terdapat temuan serius. Ya mungkin terdapat temuan serius, misalnya ada 3-4. Kemudian kategori mayornya ada maksimal 11. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka tim kami akan memotret terkait dengan jaminan mutu, jaminan keamanan dan mutunya di unit usaha atau unit pengolahan ikan para pelaku usaha. Jadi di situ nanti ditentukan grade-nya. Seperti itu Mas Ivan. Baik, terima kasih. Jadi begitu ya Ibu Eta dari KPP Serpong penjelasan dari Pak Muhlin. Nah, saya mau balik lagi nih Pak. Saya mau tanya alur proses dari tadi pembuatan HC tadi ya. Yang alur proses pelayanan sertifikasi MP dan HP ekspor itu bagaimana sih? Coba mohon dijelaskan Pak. Ya mungkin coba dilihat di slide ya. Jadi gini Pak Irfan, terkait yang pertama, pengguna jasa atau pelaku usaha itu nanti akan melakukan permohonan pemeriksaan kepada kami terkait dengan untuk penerbitan health certificate. Itu nanti kami akan melakukan permohonan harus menggunakan diutamakan berbasis online. Kami ada namanya Sister Caroline kita, itu nanti akan melakukan permohonan secara online. Yang manual diperkenankan apabila mungkin jaringan lagi kurang error atau seperti apa. Tapi kita untuk PPK-nya harusnya online. Kemudian setelah itu nanti akan kami melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Di situ nanti kita akan lakukan pemeriksaan apakah invoice-nya, kemudian packing list-nya, kemudian hasil surveillance yang terlakukan, operational control-nya. Ya, itu seperti itu yang tim kami, ada tim verifikator kami nanti akan melakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan jenis, ya, jumlah dan ukuran. Ini ada 2. Biasanya kalau di bandara karena porsinya kecil, ya, biasanya menggunakan styrofoam, itu kita akan melakukan pengecekan di sana langsung. Tapi beda misalnya melalui Pelabuhan Bitung, itu kan menggunakan kontainer. Itu ada namanya
tim kami akan melakukan stopping, ya, pengawasan pada saat pemuatan ikan itu nanti kami segel. Jadi nanti itu di situ sudah dilakukan pemeriksaan, baik jenisnya, mau ukurannya maupun jumlahnya. Kemudian setelah itu langsung terbit sertifikat, ya, diterbitkan sertifikat. Kemudian setelah terbit sertifikat itu akan dilakukan pembayaran negara, bukan penerimaan negara, bukan pajak. Setelah itu dilakukan nanti pemeriksaan fisik jika diperlukan. Misalnya tadi segelnya rusak atau apa, tapi kalau tidak ya sudah langsung diserahkan sertifikat, sudah selesai. Jadi sangat singkat, yang penting sudah memenuhi syarat tadi, sudah berhasap dan seterusnya, sudah dilakukan surveillance, sudah dilakukan operational control, itu seperti inilah. Prosesnya seperti itu. Jadi when the surface-nya hanya beberapa, langsung selesai gitu Pak Irfan. Baik, jadi prosesnya cukup singkat. Ini mungkin nanti bisa dicatat ya Sobat Exim ya untuk materi ini. Nanti mungkin operator juga akan sharing ya terkait materi dan alur pelayanan sertifikasi MP dan HP ekspor ini. Kemudian Pak, ini saya mau, tadi kan kita ngebicarain ekspor terus ya. Saya coba deh mau lompat kita ke impor nih Pak. Gimana sih Pak terkait impor produk perikanan? Ya, kalau terkait dengan impor tentu tidak semua barang boleh diimpor. Ya seperti tadi sampaikan Pak Thomas ya. Jadi itu ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya karena ketersediaan kita sumber daya ikan di negara kita tidak ada, ya kan? Kemudian bahan baku industri. Ya misalnya ada ikan-ikan yang tidak ada dalam negeri. Misalnya contohnya ikan salmon. Tapi di dalam negeri membutuhkan, ya. Ada beberapa juga jenis ikan kayak misalnya kepiting salju. Di dalam negeri tidak ada tapi dibutuhkan. Kemudian kondisi-kondisi tertentu mungkin bahan baku lagi terbatas karena mungkin sesuatu hal, apakah karena musim dan seterusnya. Kemudian untuk mengembangkan varietas ikan yang baru, misalnya dulu dalam pandemi. Kemudian ada untuk penelitian dan untuk souvenir atau oleh-oleh. Jadi itulah terbelakangnya, itu hanya seperti itulah Pak Ivan, yang artinya yang alasannya kenapa bisa ekspor itu loh, impor. Karena tidak semua impor, tidak semua barang itu bisa diimpor, tapi harus ada harus ada persyaratan itu. Dan itu harus ada rekomendasi Pak Ivan. Jadi untuk barang produk perikanan atau ikan hidup itu ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Kemudian sedangkan untuk produk perikanan itu ada dari Dirjen Perikanan Peningkatan Daya Saing. Itu untuk itu ada rekomendasi nanti situ. Itu diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2021. Jadi nanti ada rekomendasi masukan dari persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Dirjen Perikanan Budidaya atau Dirjen Perikanan Peningkatan Daya Saing. Jadi seperti itu Pak Ipan. Jadi kajiannya ada di sana, ada di eselon 1 lain rekomendasinya, kemudian ada persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Yang jelas dari sana sama tadi, mau impor wajib juga dilengkapi health certificate dari negara asal. Ya. Kemudian melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, kemudian dilaporkan sama tadi waktu ekspor, dilaporkan dan diserahkan di petugas karantina pada saat masuk di tempat-tempat pemasukan. Dilengkapi dengan surat keterangan asal atau COO ya. Kemudian menyertakan fotokopi sertifikat instalasi karantina ikan. Jadi importir itu kalau mau impor wajib mempunyai instalasi karantina ikan di dalam negeri sini gitu, Indonesia. Seperti itu. Kemudian nanti kalau untuk penangkapan harus ada sertifikat hasil tangkapnya dan ya seperti itu ya. Jadi persyaratan seperti itu Mas Ipan. Baik, kemudian Pak Thomas mungkin ada yang bisa ditambahkan terkait impor produk perikanan di Sulawesi Utara. Silakan Pak Thomas. Impor kalau data kita hanya 2022 ya, itu mungkin karena ada memang butuh bahan baku ya dari industri pengalengan ikan di kami, tetapi memang karena itu adalah
perusahaan kawasan berikat, jadi bisa masuk ke kawasan berikat. Izin-izinnya juga dari karantina perikanan, mereka juga punya tempat instalasi ikan ya, penimbunan deponya juga ada. Yang penting dari kami selama izin dari instansi terkait terpenuhi, kami akan bisa merilis gitu Mas. Kalau untuk ketentuan terkait post bordernya, karena ini di kawasan berikat, jadi ya persetujuan impornya tidak dipenuhi dulu persyaratannya. Tetapi kalau izin karantinanya itu wajib terlebih dahulu dipenuhi pada saat sebelum pelepasan dari kawasan ya, dari pelabuhan. Itu saja mungkin tambahnya Mas, kami dari Bea Cukai. Baik, terima kasih Pak Thomas dan Pak Mulin. Saya ada baca pertanyaan dari Misna Safitri. Mungkin ini untuk Pak Thomas ini. Saya ingin bertanya Pak terkait barang ekspor seperti ikan pada saat diekspor bisa langsung diinput produknya di modul PEB atau harus menyiapkan dokumen pendukung terlebih dahulu baru diinput produknya ke modul PEB. Dan kalau ada dokumen pendukungnya itu seperti apa Pak? Nah, mungkin silakan Mas. Produk perikanan ya, mungkin yang apa namanya, yang oleh-oleh gitu, sashimi kali Mas ya. Jadi syaratnya cuma tadi ya, HC. Kalau untuk modul Bea Cukai sekarang sudah tidak menggunakan modul, pakai C140. Itu secara otomatis HS-nya nanti Ibu misalnya kalau produk perikanan ya, ikan filet itu HS 03, 03, 04, 05, itu produk-produknya pasti akan terbaca di sistem ENSW membutuhkan health certificate. Ataupun juga produk ikan kaleng gitu HS 16, itu pasti akan terbaca di sistem ENSW, wajib memiliki health certificate nomor itu. Gitu. Kalau tidak punya itu, pasti sistem akan mereject. Itu dokumen pendukung ya, yang paling utama gitu, yang harus dimiliki dulu. Dan untuk proses HC-nya tadi sudah disampaikan dari Bapak Mulin dari BKIPM bahwa ada syarat-syarat tertentu untuk bisa mendapatkan health certificate. Kalau kami dari Bea Cukai untuk produk perikanan ini selama ada health certificate nomornya bisa dilihat atau ada di ENSW, ya berarti sudah bisa ekspor. Untuk dokumen pendukung seperti invoice, packing list gitu, itu cuman untuk melengkapi Pak ya, tidak utama, tapi itu harus diisi karena nanti terkait data ekspor, devisa hasil ekspor ini akan dipantau oleh Bank Indonesia apakah betul uang sebesar yang FOB-nya ini yang di invoice benar masuk di rekening yang disampaikan di PEB. Saya rasa itu Pak untuk tambahannya Mas Irfan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas. Baik, buat Sobat Exim yang ingin bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand pada Zoom meeting, dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya ingin membacakan lagi pertanyaan ya. Ini di mungkin sedikit Mas Ivan tadi terkait baik, dengan Pak, Kusuka tadi itu. Mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya Kusuka itu kan memang ada persyaratan. Yang pertama harus punya KTP, harus punya NPWP, kemudian harus punya INIB. Jadi sebetulnya boleh, jadi mau perusahaan, perorangan juga bisa mendapat INIB seperti itu. Jadi yang tadi yang disampaikan bahwa itu persyaratan untuk masuk ke Kusuka. Harus ada KTP-nya, kemudian harus ada NPWP dan harus ada INIB yang tadi pertanyaan itu. Ya. Baik. Nah ini saya ingin membacakan pertanyaan lagi ya dari Raymond ini. Cukup unik pertanyaannya. Kalau saya mau ekspor ikan selain ikan konsumsi, apakah pengurusannya sama nih? Apakah mesti pakai HACCP tadi? Contohnya ikan aligator atau ikan hias, ikan-ikan koleksi gitu. Bagaimana nih Pak? Ini Itu mau ekspor. Iya, oke, ini termasuk produk perikanan atau enggak nih? Coba dijelaskan. Jadi sebenarnya gini, apakah itu produk perikanan maupun ikan wajib menggunakan health certificate. Jadi itu tadi kan sebetulnya health certificate itu kan untuk produk perikanan. Health certificate juga untuk ikan. Misalnya ikan-ikan, kayak misalnya tadi ikan-ikan hias, itu justru wajib juga. Jadi
sebelum Bapak sahabat Exim untuk ekspor produk ikan, jenis ikan hidup, itu juga harus punya namanya unit usaha pembudidaya ikan. Itu nanti kami akan melakukan sertifikasi menjadi sertifikasi cara karantina ikan yang baik. Kalau Bapak sahabat Exim sudah punya itu, maka nanti kami juga akan sama tadi melakukan sertifikasi untuk health certificate. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, apakah itu produk perikanan maupun ikan itu harus menggunakan health certificate karena itu salah satu persyaratan. Dan tidak bisa juga ekspor Pak karena memang persyaratan nanti untuk NPE-nya, nota persetujuan ekspor dari Bea Cukai, memang elemen data yang dibutuhkan itu adalah HC. Jadi tidak akan bisa masuk di Bea Cukai juga kalau tidak ada HC dari BKIPM, seperti itu. Baik, jadi biarpun ikan hidup nih, contohnya ikan aligator kah, piranha kah, dan lain-lain, tetap mesti urus HC Pak ya, begitu. Kemudian untuk menyambung pertanyaan ini juga nih ke Pak Thomas, mungkin ada aturannya bagaimana kalau membawa nih ikan hias, ikan aligator, contohnya nih, kayaknya mungkin dia mau keluar negeri, mungkin pindahan atau mau mengirim untuk dijual di luar. Nah itu mungkin Pak Thomas bisa tambahkan terkait aturan ekspor bagaimana ini terkait ikan-ikan seperti ini begitu Pak. Ini kalau ikan saya rasa pasti lewat bandara ya, nggak mungkin lewat kontainer, pasti mati semua ini. Kalau kami dari sisi Bea Cukai, kalau ditemukan ada pembawaan seperti itu, pasti akan kita komunikasikan dengan teman-teman BKM. Karena yang punya kewenangan terkait pembawaan keluar adalah dari teman-teman karantina. Karena kami dari Bea Cukai sebenarnya adalah terkait dengan barang. Tetapi kalau untuk penyakit, kalau untuk produk ikan, apakah itu layak makan atau ada penyakit, itu dari teman-teman karantina perikanan. Kami tidak bisa melihat. Syarat-syaratnya terkait batas untuk nanti yang bisa dilakukan ekspor, teman-teman karantina perikanan yang memperbolehkan atau tidaknya barang ditenteng ya, ini berarti kan tentengan ini membawa ke sana. Kenapa takutnya kalau dibawa ke sana nanti kena di pelabuhan sampai sana akan malah keben Mbak ya, nggak bisa masuk juga karena butuh syarat juga di sana gitu. Ikan hidup itu tidak sembarangan untuk bisa masuk karena mereka pelabuhan di tujuan juga pasti akan melihat ini ikan ada penyakitnya enggak gitu. Nanti malah membuat pandemi di sana gitu. Kalau kami dari sisi pembawaan keluar pada intinya adalah tidak ada batasan kalau mau dibawa. Kami juga ada dokumen juga kalau misalnya Bapak Ibu ini membawa perlengkapan misalnya pribadi ya, yang nanti akan diimpor kembali. Jadi barang ini memang bawaan kita dari saat ekspor, nanti ada silakan Bapak Ibu ke kantor pelabuhan di mana berangkat, Pak saya melaporkan aja, nanti akan dibuatkan dokumen Bea Cukai bahwa barang-barang saya nanti yang akan dimasukkan kembali adalah misalnya kamera atau mungkin drone, atau mungkin bawa laptop gitu, agar ini kalau pada saat masuk tidak dianggap sebagai barang beli dari luar negeri gitu, karena memang punya dokumennya, ini Pak saya kemarin keluar membawa barang-barang seperti ini. Kalau untuk produk-produk seperti itu kita tidak ada pembatasan, tetapi Bapak Ibu coba dipastikan kalau misalnya nanti akan kembali lagi membawa barang itu, ya disiapkan saja lapor ke Bea Cukai setempat bahwa barang-barang ini yang akan kami bawa kembali, barang-barang elektronik lah ya, mungkin yang atensi dari kami, jangan sampai pada saat masuk tidak bisa membuktikan bahwa ini barang memang pada saat keluar dibawa oleh Bapak Ibu gitu. Tapi kalau untuk produk perikanan kami pasti akan menyerahkan ini, dan pihak karantina pasti juga pada saat masuk ya, misalnya kalau tentengan masuk itu pasti petugas bandara maupun tugas di tiketing itu pasti akan nanya, kalau ikan pasti akan menanyakan terkait dokumen pembawaannya lah, pasti itu. Jadi mungkin itu tambahnya. Ini menarik ya, coba. Jadi Pak Mulin tambahkan Silvan ini. Jadi sebetulnya terkait dengan komoditi ikan ya, apakah itu ikan hidup seperti tadi sampaikan, ada aligator, ada piranha. Sebetulnya dalam ada aturan terkait dengan ikan-ikan hidup ini juga. Tidak semua ikan hidup kita bisa ekspor. Ya, ada ikan-ikan yang dilarang untuk diekspor. Seperti tadi ikan piranha, karena itu kan membahayakan
ekosistem, ada aligator, ada arapaima, kemudian benih lobster juga dilarang ekspor gitu loh. Benih lobster, ya itu juga seperti itu. Jadi ada banyak jenis-jenis ikan atau ikan-ikan yang tidak boleh kita ekspor. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau mau misalnya ekspor produk perikanan atau ikan hidup yang mungkin yang tidak umum, sebaiknya berkoordinasi dengan BKIPN setempat untuk memastikan bahwa ikan itu adalah ikan yang tidak dilarang untuk diekspor. Dan ikan hidup yang akan diekspor wajib mempunyai unit pembudaya ikan yang sudah bersertifikat cara karantina ikan yang baik. Ya, seperti ikan hias, kemudian ikan hidup yang lain itu harus wajib seperti itu. Jadi kalau tadi ikan produk perikanan adalah hasap, ikan hidup adalah cara karantina ikan baik. Itu cara karantina ikan yang baik. Jadi mempunyai sertifikat itu. Gitu. Baik, ya, cukup jelas ya menjawab pertanyaannya dari Pak Muhlin dan Pak Thomas. Kemudian mungkin kita ke sharing aja deh. Untuk Pak Muhlin, mungkin selama ini apa sih yang atau kendala yang sering terjadi nih kalau misalkan mau pengurusan HC tadi yang Pak Muhlin alami selama ini, mungkin apa kendala yang sering terjadi buat para pelaku eksportir Pak dalam mengurus HC begitu? Ya, jadi begini, untuk ekspor itu kan ada dua regulasi, ada dua persyaratan. Dalam negeri ada regulasi kita, ya, ada Undang-Undang 21, ada peraturan keputusan Kepala Badan 95 dan seterusnya. Itu adalah aturan-aturan regulasi dalam negeri, persyaratan dalam negeri. Kemudian ada juga aturan atau persyaratan di negara tujuan. Jadi itu memang ekspor itu harus seperti itu. Jadi harus memenuhi persyaratan atau dalam negeri dan luar negeri. Memang kondisi-kondisi terkini yang isu terkini ya terkait dengan ekspor, khususnya mungkin yang lagi tren sekarang adalah terkait dengan ekspor produk perikanan kita ke Cina. Sejak pandemi COVID, itu Cina mempersyaratkan memang persyaratannya sangat luar biasa ketatnya, bahwa setiap produk perikanan yang akan diekspor ke Cina, wajib ya karyawan yang bersentuhan langsung dengan produk perikanan itu wajib dilakukan bebas COVID. Harus ada uji bebas COVID. Kemudian yang kedua, produk perikanannya itu wajib bebas jejak kopi. Kemudian kemasan juga wajib bebas COVID. Dan di situ harus ada protokol kesehatan terkait dengan upaya penanggulangan atau pencegahan terkontaminasi dengan COVID. Nah, itu yang sekarang agak ini, makanya sejak masuk COVID ini di Manado kita cukup banyak juga sebelumnya unit pengolahan ikan kita yang tujuan Cina, tapi sejak COVID ini mulai 2019 sampai sekarang kayaknya sudah tidak ada yang melakukan pengiriman ke sana karena begitu beratnya atau begitu ada persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi. Jadi sebetulnya persyaratan-persyaratan itu termasuk kayak Uni Eropa. Uni Eropa itu sejak tahun 2016 kalau tidak salah sampai sekarang itu tidak akan belum menambah nomor registrasi untuk tujuan Eropa. Jadi dari dulu hanya 173. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Uni Eropa kita tidak bisa penuhi. Jadi seperti itu yang sering kendala kita seperti itu. Artinya apa? Pada sahabat Exim ini kadang-kadang tidak bisa memenuhi persyaratan negara tujuan. Itu yang menjadi kendala kita. Mungkin seperti itu, Mas Ipan. Kebetulan Pak, tadi syarat negara tujuan ya. Ini ada yang bertanya lagi nih dari Yunus _ PT Pos Logistik. Mohon izin bertanya terkait perizinan, misalnya diwajibkan izin karantina di Indonesia. Apakah syarat yang sama juga diberlakukan di negara tujuan? Ya itu tadi. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa impor tadi, untuk impor maksudnya ya. Artinya kita kan persyaratan kita ekspor seperti itu. Jadi dalam undang-undang kita, apakah itu ekspor maupun impor sama. Jadi mereka juga dari luar negeri masuk ke sini juga wajib dilengkapi sertifikat
kesehatan atau health sertifikat. Kemudian melalui tempat masukan yang ditetapkan, melaporkan dan menyerahkan kepada kita, kepada BKI kepada petugas karantina. Kemudian ada sertifikat asal. Jadi sebenarnya sama. Jadi mereka juga masuk ke kita, mereka juga kita mempersyaratkan seperti itu. Bahkan setelah masuk ke Indonesia itu wajib masuk ke instalasi karantina untuk dilakukan isolasi dulu, dilakukan pemeriksaan maksimal 14 hari, baru bisa kita bebaskan itu loh. Untuk mengantisipasi jangan sampai ada penyakit baru yang masuk, atau mengantisipasi bagaimana mutunya, apakah mutunya bisa memenuhi persyaratan, seperti itu. Baik. Kemudian nih, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya ke Pak Muhlin nih. Tadi yang menyambung si dari siapa? Dari Ibu Misna Safitri. Terima kasih atas jawabannya Pak. Saya mau bertanya lagi Pak, untuk ekspor pengajuan sertifikat karantina atau health certificate itu melalui Sister Caroline atau sistem Kusuka Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi untuk pengajuan sertifikat ini semua melalui Sister Caroline kami gitu loh. Di situ lengkap semua. Jadi nanti akan masuk di Sister Caroline kita. Nanti di Sister Caroline itu nanti ada verifikator kami yang melakukan validasi atau evaluasi data apa-apa yang nanti yang dipersyaratkan di situ gitu loh. Apakah sudah punya Kusuka dan seterusnya gitu loh. Ya, jadi nanti tetap permohonan masuk ke Sister Caroline kami. Di situ ada PPK online di situ. Seperti itu Mas Ipan. Oke. Baik, Sobat Eksim, sepertinya waktunya sudah hampir habis ya, tidak terasa sudah 90 menit ya, hampir 90 menit kita bersama. Kalau gitu saya minta mungkin closing statement dari para narasumber. Yang pertama mungkin dari Pak Thomas. Silakan memberikan closing statement pada Sobat Eksim. Baik, terima kasih. Saya closing statement-nya singkat saja. Juga jalur kami, ekspor itu mudah. Jangan takut untuk melakukan ekspor. Apabila ada ketentuan, itu bukan untuk membatasi. Tetapi untuk menjaga juga produk-produk kita tidak habis ya. Maksudnya yang perlu dibatasi itu apa? Juga pembatasan ini dilakukan bukan untuk melarang, tetapi untuk menjaga produk-produk kita bisa diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Juga jangan sampai produk kita menjadi sumber penyakit di negara lain. Gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu, kalau misalnya perlu konsultasi terkait ekspor impor, butuh pertanyaan yang lebih jelas, silahkan ke kantor kami, kantor Bea Cukai, baik di Bea Cukai Manado maupun di kantor Bea Cukai Bitung maupun di Kanwil, untuk berkonsultasi terkait ekspor impor. Kami akan siap. Kami jam layanan kalau untuk impor kita sampai hari Jumat saja. Tetapi kalau untuk ekspor kita sampai hari Minggu. Kita ada yang petugas piket, kita melayani, kita siap. Kalau ada kendala terkait sistem, kami juga siap untuk membantu Bapak Ibu. Kalaupun ada kendala nanti terkait logistik juga kami akan berkomunikasi dengan kantor-kantor yang ekspor, mencari solusi bersama-sama. Jadi saya rasa itu closing kami, jangan takut untuk melakukan ekspor. Kita genjot eksportir Indonesia bertambah, produk-produk kita juga semoga mudah-mudahan bertambah dan bervariasi. Terima kasih. Jadi tidak, kata Pak Thomas, ekspor itu mudah ya. Nanti Sobat Eksim mau dibantu nih oleh teman-teman Bea Cukai, langsung aja bisa konsultasi ke teman-teman Bea Cukai di kantor Bea Cukai Manado ataupun Bitung gitu. Kemudian dari Pak Muhlin, silakan closing statement-nya. Ya, makasih Pak Sipan ya. Mungkin juga tidak panjang, juga sedikit saja. Yang pertama kami menyampaikan menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara dan Badan Diklat Keuangan yang telah menginisiasi kegiatan kelas ekspor ini. Nah, saya kira ini kalau kita ibarat ini Pak, Bea Cukai dengan karantina ini Pak ya, ini disatukan di sini adalah suatu hal yang luar biasa. Ibarat kita mau naik pesawat ya, kami itu hasil kami itu adalah sertifikatnya, tiketnya. Kemudian Pak Thomas ini
boarding pass-nya itu adalah NPE-nya. Ya, kalau misalnya kami tidak ada tiket, tidak bisa ngurus boarding pass, Pak ya. Nggak bisa naik, Pak. Nggak bisa berangkat gitu loh. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali. Kemudian sahabat Exim, bahwa yang disampaikan tadi bahwa ekspor itu mudah. Mari kita mencoba. Ekspor itu bukan hanya milik pelaku usaha besar atau pengusaha besar. UMKM juga bisa ekspor, ya. Saya kira tidak ada yang sulit kalau kita mencoba. Dan BKIPM Manado memberikan layanan 24 jam ada di situ di Jalan Baru Tugu Adipura, itu ada kantor di situ, tidak pernah tutup, Pak. Itu ada memberikan layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu. Kami siap memberikan pelayanan kepada sahabat Exim. Kemudian kami juga menjemput bola terkait dengan tadi ada misalnya mau pengurusan hasap, ya itu kan nanti kami akan turun tanpa biaya. Semua gratis, Bapak Ibu. Jadi itu, jadi mari kita sama-sama bagaimana ekspor kita bisa meningkatkan ekspor kita. Jadi yang sekali lagi tidak rumit kalau memang kita mau melakukan ekspor sebetulnya. Ya, kami siap nanti berkolaborasi, kita siap dikunjungi, siap konsultasi kepada tim kami di kantor BKIPN Manado, ada di Jalan Baru Tugu Adipura. Nanti silakan, kami siap mendampingi. Jadi tidak usah kayak misalnya harus buat hasap harus miliaran dan seperti itu. Jadi tergantung skalanya, tergantung negara tujuannya, tergantung produknya. Nanti kami bisa membimbing atau bisa memberikan pendampingan kepada kepada sahabat Exim ya apabila ada yang akan ada mau ekspor. Mungkin demikian saja. Sekali lagi terima kasih sekali kepada Mas Ipan yang telah memandu ini dan juga menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara dan Diklat Keuangan Manado dan juga sahabat Exim. Ini sangat baik sekali karena disinilah tempat kita saling berinteraksi. Mungkin ada berbagai hal yang perlu kami perbaiki, yang perlu kami sempurnakan. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik sekali. Mungkin demikian saja dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muli dan Pak Thomas. Jadi Bea Cukai berkolaborasi dengan BKIPM siap membantu ya untuk para teman-teman Sobat Exim, eksportir yang ingin menggali potensi produk perikanan di Sulawesi Utara seperti itu ya. Karena memang potensi perikanan di Sulawesi Utara ini sangat besar ya. Saya aja sendiri sebenarnya saya suka makan ikan bakar gitu ya selama di Sulawesi Utara ini. Anyway, ngomongin ikan bakar nih, udah jam 11:30, tidak terasa udah 90 menit ya kita lewati bersama. Itu artinya pertemuan kita akan segera berakhir. Namun jangan khawatir Sobat Exim dapat mengikuti kelas ekspor impor episode ke-7 pada hari dan jam yang sama seperti itu. Kami katakan kembali untuk Sobat Exim agar dapat mengisi presensi dan kuesioner evaluasi di link 3/Humas BC Sulbaktara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami Pak Muhlin, terima kasih Pak Thomas, terima kasih yang telah berkenan berbagi ilmu pengetahuan dan informasinya kepada kita semua. Semoga yang diberikan narasumber ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sobat Exim, ada apa di kelas ekspor impor episode ke-7 minggu depan? Mari kita simak teaser berikut ini. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Sobat Exim mohon untuk menyalakan videonya dulu nih. Kita akan foto bersama-sama nih. Silakan. Saya ingin melihat foto Sobat Exim yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini nih.
Sudah? Silakan nyalakan videonya. Baik, 1, 2, 3. Oke, next. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk Pak Mulin dan Pak Thomas. Semoga dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Dengan demikian berakhirlah acara kita di pagi hingga siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu Sobat Eksim sekalian. Sekaligus kami juga memohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bea Cukai makin baik. Terima kasih, saya Irfan Ika Putra izin undur diri. Sampai jumpa di kelas ekspor impor berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik abdi negara, tanah ingin melambai, alam sejuk dan damai. Kala canda di muka keuangan negara. Mari kita wujudkan visi misi BPPK, berjuang bersama demi kejayaan Nusa, menciptakan pengelola keuangan negara demi terciptanya cita-cita bangsa. Kamilah BDK Manado yang selalu ada menjaga citra Kementerian Keuangan. Bersama bersatu bekerja dan bahagia. BDK Manado memang beda. Visi misi BPPK, berjuang bersama